Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita. Tadi kita udah bahas tentang IPA ya, tentang tumbuhan atau pentingnya tumbuhan bagi kelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan masuk materi yaitu kenampakan alam daratan. Penampakan alam daratan itu ada 3. Ya, yang pertama ada pantai, kemudian ada dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi. Ya, jadi penampakan alam daratan ada 3, ada pantai, kemudian dataran rendah, dan terakhir ada dataran tinggi. Ingat datarannya, bukan daratan. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi pantai itu, ya kita udah tahu ya, kalau kita ke pantai ya pasti di dekat laut ya. Pantai ada 2, ada pantai yang landai, kemudian ada pantai juga yang terjal. Nah, ini adalah pantai yang landai. Yang landai itu yang sering kita kunjungin. Ya, kalau kita pergi liburan ke pantai ya pasti di pantai yang landai. Sedangkan pantai yang terjal itu pantai yang berbatasan langsung dengan laut, tapi berbentuk seperti tebing-tebing curam. Ya, jadi ada 2 ya, ada landai, ada yang terjal. Kemudian dataran rendah ya adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, kalau pantai itu berdekatan dengan laut, berbatasan, sedangkan dataran rendah itu ketinggiannya dari atas laut ya 0 sampai 200 meter. Nah, bisa jadi dataran rendah itu ada di pedesaan atau ada juga di perkotaan. Ya, selama ketinggiannya dari 0 sampai 200 meter, maka disebut sebagai dataran rendah. Ya, sedangkan perkotaan atau yang kita tinggali sekarang ini, ya daerah Jakarta, itu termasuk daerah dataran rendah karena berada di atas ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian dataran tinggi, ya dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya itu 500 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau kita urutkan, pantai itu paling berbatasan dengan laut, ya. Kemudian dataran rendah ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi yaitu 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya misalnya perkebunan teh, kemudian ada juga ini puncak ya, puncak Bogor misalnya. Ya, selama ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut, maka disebut sebagai dataran tinggi. Nah, ini gambaran lebih jelasnya ya. Kita bisa lihat bagian kiri bawah itu laut yang warna biru. Nah, kemudian sampingnya ada pohon kelapa, itu masuk daerah pantai. Ya, karena berbatasan banget dengan laut, maka disebut dengan daerah pantai. Nah, bagian yang warna coklat itu adalah dataran rendah. Ya, ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. MDPL artinya meter di atas permukaan laut. Ya, kita hitung dari atas lautnya ya, bukan di dalam lautnya, tapi di atas lautnya. Dari 0 sampai 200 meter. Ya, selama daerah itu maka dikatakan sebagai dataran rendah. Berarti pantai termasuk daerah dataran rendah dong, Pak Adi? Ya, termasuk. Ya, pantai itu termasuk daerah dataran rendah. Tapi dikhususkan karena dia berbatasan dengan laut secara langsung. Kemudian ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu 500 meter di atas permukaan laut. Ya. Jadi kalau misalnya dataran tinggi itu berbeda lagi. Tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Semoga bisa dipahami apa perbedaan ketinggiannya, letaknya.
antara pantai, daerah dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, sekarang kita akan bahas perbandingannya antara pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, di sini ada tabel, ya. Ada lokasinya, kita akan bandingkan, kemudian ciri-cirinya, kemudian sumber daya alam, terus manfaat, dan terakhir mata pencaharian atau pekerjaannya yang ada di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Untuk pantai, kita bahas lokasinya dulu. Ya, kalau pantai ya lokasinya di daratan, ya, karena berbatasan dengan laut, tapi yang kita ambil adalah daratannya, bukan lautnya. Ya, daratan. Dataran rendah juga termasuk daratan, darat, ya, bukan laut, darat. Daratan dan dataran berbeda ya. Daratan itu ya semua daratan, dataran ya daerah yang datar. Dataran rendah, kemudian ada dataran atau dataran tinggi yaitu daratan juga lokasinya. Jadi lokasi ketiganya sama-sama di daratan. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri khusus tadi kita udah bahas. Kalau pantai itu berbatasan dengan laut, sedangkan dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 atau 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran tinggi ketinggiannya itu 500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Nah, itu perbedaan ciri-cirinya ya. Apa sumber daya alamnya? Nah, kalau pantai, hewannya, ya karena berbatasan dengan laut, ya pasti ada udang, ada ikan, ya hewan-hewan laut yang lainnya. Nah, sedangkan tumbuhannya ada pohon kelapa. Ya, kalau kita ke pantai biasanya paling sering lihat pohon kelapa. Ya, kemudian ada pohon bakau. Pohon bakau itu biasanya di sekitar pantai pohonnya sangat rimbun, sangat lebat, dan kalian bisa lihat ada akar-akar yang menonjol yang keluar dari tanah ya atau daerah pantainya, tanah pantainya. Biasanya itu disebut sebagai akar napas dan agak eh, tajam ya. Jadi berbahaya kalau datang ke daerah sana tidak pakai alas kaki. Kemudian dataran rendah sumber daya alamnya ya hewan yaitu ayam, itik, sapi, kambing. Ya di sekitar kita pasti banyak ya ayam, itik. Kemudian sapi di daerah pedesaan, kemudian kambing dan masih banyak lainnya ya. Kemudian tumbuhannya yaitu padi, ya daerah sawah, kemudian jagung, kemudian tebu. Nah, adapun dataran tinggi, kalau hewan ada rusa, ada kijang. Ya, sedangkan tumbuhannya ada kopi, ya perkebunan kopi, kemudian perkebunan teh, ya pasti ada tehnya, kemudian karet dan lain-lain. Ini beberapa contoh dari sumber daya alam yang ada di pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian manfaatnya, apa saja manfaat pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi? Kalau pantai itu bisa dijadikan sebagai tambak udang, ya, di sekitar pantai karena berbatasan dengan laut, maka mereka membuat tambak udang untuk menghasilkan udang. Kemudian perikanan juga, ya pastinya, ya. Kemudian bertani garam yang memanfaatkan air laut untuk menghasilkan garam, dan terakhir bisa menjadi objek wisata. Ya, pantai pastinya kalau kita ke sana untuk berwisata, ya untuk berliburan. Kemudian dataran rendah, manfaatnya bisa dijadikan sebagai daerah pertanian, ya menghasilkan padi, beras. Kemudian industri itu misalnya membuat baju, ya membuat sepatu dan lain-lainnya, yaitu dinamakan industri. Kemudian peternakan, ya ayam, itik, sapi, kambing dan lain-lain. Kemudian ada perkantoran, ya kita lihat sendiri kalau daerah dataran rendah itu banyak kantor-kantor, ya pastinya banyak perkantoran, ya karena gedungnya tinggi-tinggi, yang nggak mungkin dijadikan sebagai tempat peternakan, ya pastinya sebagai perkantoran ya. Dan terakhir jasa, ya jasa tentunya sudah sangat banyak, ya misalnya ojek, kemudian jasa tukang pijat, misalnya jasa AC, jasa lain-lain, nah banyak ya. Kemudian dataran tinggi, manfaatnya bisa jadikan perkebunan teh, kemudian jadikan objek wisata. Kemudian perkebunan kopi juga bisa. Nah, banyak. Itu dia manfaat dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Yang terakhir, mata pencahariannya.
Nah, di pantai, yang bisa jadi pekerjaannya adalah nelayan, kemudian pebisnis, misalnya membuka hotel atau rumah makan. Nah, itu contoh pekerjaan yang ada di pantai dan masih banyak lainnya, ya. Kemudian dataran rendah, pekerjaannya apa aja? Bisa jadi petani, ya kalau daerah sawah atau daerah pedesaan. Kemudian pekerja kantoran, ya karena banyak gedung-gedung, ya, kantor. Kemudian peternak, ya kemudian ojek dan lain-lain. Sedangkan dataran tinggi, pekerjaannya ya bisa jadi pekebun atau berkebun, ya membuka kebun teh atau kebun kopi. Kemudian penyewaan hotel. Nah, pastinya kalau misalnya ke puncak ya banyak orang-orang yang menyewakan hotel atau tempat-tempat tinggal, tempat menginap. Dan terakhir ada rumah makan. Ya, kalau misalnya ada hotel, ada tempat wisata, pastinya ada rumah makan. Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, apa itu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dan semoga bisa dibedakan antara ketiga tempat ini. Barakallahu fikum. Sebelum Pak diakhiri, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ya, selalu cuci tangan, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan penting. Dan kalau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.